Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar dari kelas 07 SIFP 001 dengan kode NIM 221011700 393. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 4 dengan materi seni komunikasi efektif, membangun koneksi yang lebih kuat. Apa itu komunikasi? Proses pertukaran informasi, ide, pikiran, atau perasaan yang melibatkan pengirim pesan, media, penerima, dan umpan balik, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi efektif seperti apa ya? Komunikasi efektif, perfective communication, diartikan sebagai komunikasi yang berhasil mencapai tujuan seperti diterima, dipahami, mengubah persepsi, dan mengubah perilaku atau melakukan aksi. Dan di sini ada di slide 4, ada mengapa itu penting, membangun kepercayaan dan pengertian. Yang kedua ada membantu mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat ada penting dalam kepemimpinan kerja sama tim, hubungan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari untuk membangun relasi. Dan berikutnya, bagaimana pesan kita diterima dan dipahami orang lain. Yang pertama yaitu kenali diri untuk membangun relasi. Memahami diri sendiri adalah langkah awal untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Ketika kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita dapat berinteraksi lebih baik dengan orang lain dan membangun ikatan yang lebih kuat. Dan di sini ada aspek-aspek diri yang perlu dikenali. Yang pertama yaitu ada mengenali nilai-nilai personal. Nilai-nilai personal membantu kita menentukan prioritas dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip hidup kita. Yang kedua ada kekuatan dan kelemahan diri. Memahami kekuatan dan kelemahan memungkinkan kita untuk mengembangkan diri dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Yang ketiga ada minat dan bakat yang dimiliki. Yang pertama, ada menemukan minat dapat meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, mengembangkan bakat akan menambah kepercayaan diri dan keterampilan. Yang ketiga, kombinasi minat dan bakat menciptakan kesempatan baru. Di sini ada di slide 8 yaitu ada aspek-aspek diri yang perlu dikenali, yaitu pertama, menanamkan keyakinan pada kita mampu melakukan sesuatu. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa kita mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Yang ketiga, fokus pada kelebihan bukan kekurangan. Dan berikutnya ada membangun relasi. Ada contoh Dina Wahida M.PSI. Yang pertama, temukan keunikan diri, kenali perasaan dan kondisi psikologis. Yang kedua, temukan nilai-nilai diri, pahami value yang jadi keyakinan. Yang ketiga, tentukan self goal, punya tujuan dalam menjalani relasi. Yang keempat ada pola pikir positif, hindari negative thinking. Yang kelima ada take action, yaitu memperbaiki penampilan, emosi, komunikasi, berani mencoba hal baru. Dan di slide 9 ini ada strategi membangun relasi.
Komunikasi efektif, komunikasi yang baik memperkuat hubungan antara individu dan berbicara secara terbuka. Kita membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih dalam di antara satu sama lain. Yang kedua ada strategi empati. Empati membantu kita memahami perasaan yang perspektif orang lain. Dengan merasa bersama, kita dapat menciptakan koneksi yang lebih kuat, meningkatkan kerjasama dalam hubungan sosial. Yang ketiga ada mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan aktif adalah keterampilan penting dalam menjalani relasi. Dengan memberikan perhatian penuh kepada orang lain, kita menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat perasaan mereka. Dan di sini di slide 10 ada formula komunikasi efektif kurung buka 7C kurung tutup. Di sini yang pertama ada completeness atau lengkap. Yang kedua ada conciseness atau ringkasan. Yang ketiga ada consideration, penuh pertimbangan. Yang keempat ada clarity atau jelas. Yang kelima ada concreteness kurung buka nyata. Yang kelima ada kontesi atau tata krama. Yang keenam yaitu ada concreteness atau benar. Dan di slide 11 ini ada 5 hukum komunikasi efektif atau RATES. Yang pertama ada respect atau rasa hormat. Sebagai contoh, menghargai komunikasi atau menjaga harga diri orang lain. Yang kedua ada empati atau empati, memahami yang dirasa lawan bicara. Yang ketiga ada audible, dapat didengar atau dipahami. Pesan yang disampaikan harus bersifat mudah dimengerti. Yang keempat ada clarity, kejelasan. Pesan jelas tidak menimbulkan multi-interpretasi. Berbagai penafsiran yang beralinan. Yang kelima ada humble atau rendah hati. Rendah hati tidak angkuh atau arogan, tidak merasa lebih dari orang lain. Dan di sini yang slide 12 ada seni komunikasi dalam kepemimpinan. Yang pertama ada kemampuan menyimak atau listening. Yang kedua ada kemampuan memberi respon. Yang ketiga ada kemampuan memecah masalah bersama. Yang keempat ada bangun komunikasi dua arah. Terima kasih.